Selanjutnya kita baca fi'lul mudhari'. Yaf'alu yaf'aluna tanpa telah. 1 2 3. Yaf'alu yaf'aluna. Taf'alu taf'aluna. Af'alu yaf'alun. Yaf'alu dia mengerjakan. Yaf'aluna mereka mengerjakan. Taf'alu kamu mengerjakan. Taf'aluna kalian mengerjakan. Af'alu aku mengerjakan. Naf'alu kami mengerjakan. Ya. Kemudian yang berikutnya isim fa'il. Yang berikutnya adalah isim fa'il. Silakan kita baca bersama-sama isim fa'il. Fa'il 1 2. Fa'il. Fa'il. Fa'ilun. Fa'ilin. Fa'ilah. Fa'ilat. Fa'il. Orang yang mengerjakan. Fa'ilun. Fa'ilin. Orang-orang yang mengerjakan. Fa'ilah. Perempuan yang mengerjakan. Fa'ilat. Perempuan yang mengerjakan. Ya, selanjutnya isim fa'il yang kedua. Ya, isim fa'il yang kedua adalah muf'il. Ya. Kita baca bersama-sama silakan 1 2 3. Muf'il, muf'ilun, muf'ilin, muf'ilah, muf'ilat, muf'il, orang yang mengerjakan. Muf'ilun, muf'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Muf'ilah, perempuan yang mengerjakan. Muf'ilat, perempuan yang mengerjakan. Ya. Kemudian yang berikutnya kita bukan murojaah, kita masuk ke materi pada kesempatan pagi hari ini, ya, adalah di fi'lul amr, ya. Fi'lul amr, kata perintah dalam Al-Qur'an. Kata perintah dalam Al-Qur'an kita temukan sangat banyak sekali, ya. Misalkan ada ayat ya ayyuhan nasu ubudu, ya, sembahlah, ya. Di dalam mushaf metode sekejap kata perintah itu dengan ditandai garis hitam, ya. Hitam perintah akhiranlah, ya. Nah, ini yang kemudian akan kita pelajari di pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin tampilkan slide-nya dulu. Sebentar. Kok nggak bisa ini? Iya, udah dhuwur men langsung. Sudah tampil atau belum ya Bapak Ibu? Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Di fi'lul amr. Ya. Baik. Jadi untuk kata perintah itu adalah biasanya kita akan menggunakannya dengan wazan if'al, ya. Dengan dhamir adalah anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Namun yang sering keluar dari 6 ini, Bapak Ibu sekalian, adalah hanya 2 saja yang sering keluar dalam Al-Qur'an.
ya, yaitu anta dan antum. Ya. Anta dan antum yang sering keluar dalam ayat Al-Quran, maka ini yang nanti akan kita pelajari. Ya. Baik, kita lihat terlebih dahulu bahwa kalau di fi'il mudhari' anta dan antum itu adalah taf'alu, taf'aluna, ya. Maka untuk merubah menjadi fi'il amr, kata perintah, ya, itu adalah dengan menghilangkan huruf ta di awal diganti dengan alif, ya, yang berharokat, ya, diganti dengan alif atau hamzah wasl namanya. Kemudian yang terakhir, huruf terakhir tanda bacanya yang dhammah diganti dengan sukun. Untuk kalian taf'aluna, huruf terakhirnya adalah nun, maka dihilangkan. Ya. Nah, sehingga kita lihat dari taf'alu menjadi if'al. Ya, kerjakanlah kamu. Kemudian kita lihat di sini ada misalkan kata ta'malu. Ta'malu dirubah menjadi i'mal. Kemudian tasbiru dirubah menjadi isbir. Ya. Nah, ini untuk kamu. Akhirannya dirubah menjadi sukun dari dhammah. Kemudian ta di awal dirubah menjadi alif. Untuk contoh dalam ayat Al-Quran kita lihat misalkan ada kalimat idrib bi'asakal hajar. Idrib dari kata tabribu, memukul. Kamu memukul. Berarti idrib mempunyai artinya adalah pukullah kamu. Bi dengan asa tongkat. Ka kamu. Al-hajar batu. Pukullah dengan tongkatmu batu itu. Ya. Nah, ini untuk kamu. Kemudian pengecualian Bapak Ibu di dalam penggunaan fi'il amr, kalau tadi adalah i'mal dan isbir, ya. I'mal dan isbir, huruf tengahnya fathah dan kasrah, maka untuk huruf awalnya yang ada di alif itu adalah ikut kasrah. Tapi untuk huruf tengahnya dhammah, maka huruf awalnya juga ikut dhammah. Di sini ada kata ta'budu, huruf tengahnya huruf ba, yaitu dhammah. Maka awalnya juga ikut dhammah, u'bud. Tasjudu tengahnya huruf jim, ada dhammah juga. Maka awalannya untuk di fi'il amr juga menjadi dhammah, usjud. Ya, jadi bukan isjud, ya, bukan i'bud, ya, tapi u'bud dan usjud, ya, karena mengikuti harakat atau tanda baca huruf yang tengahnya, ya. Nah, contoh misalkan dalam ayat ya ada muskun, ya, uskun, ya. Aslinya di sini adalah taskun, huruf tengahnya dhammah, ya. Nah, maka dia juga ikut dhammah di awal, uskun, bukan iskun, ya. Nah, kemudian misalkan contoh yang lain dari ta'malu tadi, yang tadinya untuk harakat fathah dan kasrah itu adalah dengan kasrah, ya. I'mal, i'malu, isbir, isbiru, ya. Maka untuk yang huruf tengahnya dhammah, nah, berarti awalnya juga dhammah. U'bud, u'budu, ya. Nah, jadi bukan i'bud tapi u'budu, ya. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum, wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian, ya. Nah, ini untuk beberapa contoh-contoh yang ada dalam ayat Al-Qur'an yang ada di fi'il amr, kata perintah. Baik, sekarang coba kita baca kaidah fi'il amr semuanya Bapak Ibu, ya. Saya bacakan terlebih dahulu, silakan disimak. If'al, if'alu, if'al, kerjakanlah kamu. If'alu, kerjakanlah kalian. Bersama-sama kita baca 1, 2, 3. If'al, if'alu, if'al, kerjakanlah kamu. If'alu, kerjakanlah kalian. Ya, sekali lagi bersama-sama silahkan.
If'al, if'al, kerjakanlah kamu. if'alu, kerjakanlah kalian. Ya, nah coba kita latihan untuk merubah ke pola kata perintah yang terdiri dari 3 huruf ini. Ada kata ibadah, ya. Ibadah. Kalau kamu beribadah apa Bapak Ibu? Kamu beribadah? Ubud. Fi'il mudhari'nya dulu. Fi'il mudhari'nya dulu. Ya, kamu beribadah. Ta'budu. Ya. Nah, dari ta'budu dirubah menjadi kata perintahnya. Beribadahlah kamu. Berarti apa? Iya. Wa'budu. Ya. Coba kita baca bersama-sama untuk kata beribadahlah kamu. Ya. Silakan. U'bud. 1, 2, 3. Wa'budu. Beribadahlah kamu. Wa'budu. Beribadahlah kalian. Sekarang kata zikir. Zikir artinya mengingat, ya kan? Ingatlah kamu dan ingatlah kalian. Ya. Berarti apa kata perintahnya? Ingatlah kamu, Bapak Ibu. Idkir. Dari kata tazkuru, kamu mengingat, tazkuru. Berarti perintahnya huruf tengahnya dhammah, awalnya juga ikut dhammah. Ya, uzkur. Ya, uzkur. Oke, coba kita baca silakan kaidahnya. Uzkur, ingatlah kamu. Berzikirlah kamu. Berzikirlah kalian. Baik. Kalau kata syukur, ya, bersyukurlah kamu. Dari tashkuru menjadi ya, ushkur. Ya. Coba kita baca bersama-sama kalimatnya, kaidah fi'il amr. 1, 2, 3. Ushkur, bersyukurlah kamu. Ushkuru, bersyukurlah kalian. Nah, kemudian sabar nih, ya. Bersabarlah kamu. Apa Bapak Ibu? Tasbir. Kalau mudhari'nya tasbiru, kamu bersabar. Kalau dirubah menjadi bersabarlah kamu menjadi Isbir. huruf tengahnya kasrah, tasbih. Berarti awalannya juga Isbiru. iya, betul. Isbiru. Oke, kita baca silakan. Isbir, bersabarlah kamu. Isbiru, bersabarlah kalian. Ya. Kalau ilmu itu mengetahui. Berarti kamu mengetahui ta'lamu. Ketahuilah kamu. Jadinya apa? I'malu. I'lamu. Ya, i'lam. I'lamu. Ya. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. I'lamu. Ketahuilah kamu. Ilmulah kalian. Oke, yang terakhir. Ada kata amal. Beramallah kamu. Kalau kamu beramal, itu tak malu. Nah, beramallah kamu jadinya Amalu. I'mal. I'malu, betul. I'malu. Kita baca bersama 1, 2, 3. I'mal, beramalah kamu. Beramallah kalian. Ya.
Jadi ini untuk pola kata perintah yang ada dalam Al-Quran yang terdiri dari 3 huruf ya. Guru. Ada yang terdiri dari 4 huruf, 5 huruf, dan 6 huruf nanti di pertemuan selanjutnya. Ya, untuk pagi hari ini kita baru belajar yang terdiri dari 3 huruf terlebih dahulu. Ya. Kira-kira bisa difahami Bapak Ibu? Insyaallah. Ya Allah. Ya Allah, Ustaz. Ya. Kalau misalkan ini ada kata yang lain, bersujud, ya. Bersujud, ada tasjudu. Bersujudlah kamu berarti Usjud. 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 Oh iya, betul. Usjud, usjudu. Kemudian berilah rizki. Berilah rizki. Dari tarzuku menjadi apa? Urzuk. Ya. Urzuku. Ya. Oke. Kemudian misalkan apa namanya? Misalkan masuk ya, masuk. Kamu masuk tadkhulu. Masuklah kamu. Udkhulu. Ya, udkhul. Oke. Nah, jadi seperti ini untuk pola kata perintah yang ada dalam Al-Qur'an, ya. Baik, coba kita baca kata perintah untuk kaidah intinya. If'alu, ya. Silahkan Bapak Ibu semuanya. 1, 2, 3. If'alu. Kerjakanlah kamu. If'alu, kerjakanlah kalian. Oke, baik. Nah, jadi ini untuk kaidah yang kita tambahkan teori kita pagi hari ini. Selanjutnya kita latihan ke menerjemahkan surah Al-Baqarah. Silahkan dibuka surah Al-Baqarahnya, mushafnya ayat 26 ya. Nah, sekarang kita ayat ke-26 surah Al-Baqarah ya. Sesungguhnya. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 26. Innallaha la yastahi. Kita artikan perkata terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian ya. Apa artinya inna? Sesungguhnya. Allah la tidak. Yastahi. Yastahi itu dari kata haya. Dalam hadis disebutkan al-haya'u minal iman. Ya, titik-titik dari iman. Iya, malu. Ya, yastahi itu artinya malu. Ayadriba tadi kalau kita memukul. Apa namanya? Iya, tadi kalau kita di ayat idrib bi'asakal hajar di kisahnya Nabi Musa itu mempunyai arti memukul. Nah, tapi di sini kata yadriba masalah ini mempunyai makna yang lain. Makna yang lain untuk kata yadriba kalau bertemu dengan kata masal itu artinya membuat. Membuat. Ya, Allah tidak malu untuk membuat. Ya. Masalah permisalan. Ya, permisalan. Apa yang? Ba'udatan. Ba'udah nyamuk. Nyamuk. Ba'udah itu artinya nyamuk. Ya. Dalam Al-Quran kata nyamuk keluarnya hanya sekali ini saja, ya kan? Kemudian maka atau lalu, ya, lalu. Apa yang? Fauqaha Di atasnya. Di atasnya. Ya, di atasnya. Kemudian maka amma adapun alladzina orang-orang yang amanu mereka telah beriman ya, mereka telah beriman
Maka ya'lamuna. Ya, mereka mengetahui annahu bahwasanya al-haqqu kebenaran min dari Rabbihim Tuhan mereka ya Tuhan mereka Tuhan mereka wa dan amma adapun allazina orang-orang yang kafaru mereka telah kafir fa maka yaquluna mereka berkata madza apa yang Maza itu dari kata ma dan haza sebenarnya Bapak Ibu. Maza itu dari kata ma dan haza. Ma apa, za ini, apa ini gitu. Tapi ini untuk kalimat ayat ini kita artikan apa. Apa? Aroda. Aroda seringkali kita mendengar kata irodah. kehendak. Iya. Kehendak atau keinginan, lebih tepatnya keinginan ya. Berarti aroda apa artinya? Keinginan. Menginginkan ya. Menginginkan. Allah dengan hada ini masalah permisalan. Yudillu dari kata bolalah. Sesat. Berarti yudillu mereka menyesatkan. Dia menyesatkan. Ya. Dia menyesatkan. Bihi dengannya kasira. Banyak. Kasir itu artinya banyak. Maksudnya di sini adalah orang banyak. Ya. Wa dan yahdi memberi petunjuk. Yahdi hudayah petunjuk. Ya, memberi hidayah. Dia memberi hidayah. Bihi dengannya kasira. Banyak. Wa dan ma Apa yang ma di sini. Jadi kalau ma selanjutnya ada kata illa Bapak Ibu. Ma kalau lanjutannya ada kata illa itu pasti tidak. Ma tidaklah ya. Yudillu mereka menyesatkan. Tadi sudah keluar. Dia menyesatkan. Bihi dengannya illa kecuali fasikin orang-orang yang fasik. Di sini berarti fasikin menggunakan pola isim fa'il ya, fasikun fasikin ya. Selanjutnya ayat 27. Allazina orang-orang yang yankuduna. Yankudun itu bisa diartikan membatalkan atau melanggar ya. Bisa diartikan membatalkan atau melanggar kata yankudun ya. Di sini bisa kita artikan yankudun melanggar ya. Mereka melanggar ahda janji ya. Allah min dari ba'di sebelum ba'di sesudah ya. Misaki itu seringkali kita sering mendengar misaqan ghalidha. Termasuk misaqan ghalidha itu adalah pernikahan masuk kategori misaqan ghalidha. Ya, perjanjian yang setia ya atau janji setia.
Ya. Wa Dan Dan yaqta'una. Yaqta'. mereka memutus. Iya, mereka memutus. Nah, memutus. Yaqta' itu bisa memutus, bisa memotong. Ya. Di sini lebih tepatnya dengan kata memutus. apa yang Apa yang amara, nah, tadi fi'il amr. Amaro Memerintahkan. Iya, perintahkan. perintahkan. Amara perintahkan. Allah bihi dengannya an yusala. Yusala itu dari kata silaturahim, Bapak Ibu. Yusala itu dari kata silaturahim. Apa? Di sini menggunakan kalimat pasif ya. Garisnya 2 menggunakan kalimat pasif. Berarti apa arti yusala? di disambung Iya, pasif disambung ya. Disambungkan ya. Kemudian wa dan yufsidun, Merusak. Mereka merusak. ya, mereka merusak atau mereka berbuat kerusakan. Fi Di dalam dalam atau di saja boleh. Ardi bumi ulaika Mereka itulah. mereka itu. Hum Itulah. mereka. Khasirun menggunakan isim fa'il. Khasirun innal insana lafi khusr. orang yang rugi Orang-orang yang rugi. Oke, satu ayat lagi ayat 28. Kaifa Bagaimana Bagaimana? takfuruna kamu kafir Kalian kafir. ya. Kalian kafir atau kalian ingkar ya. Bi dengan kepada Allah kepada Allah wa dan dan kuntum kalian telah itu yang menjadi saya sampaikan bahwa kata kana dengan perubahannya itu bisa diambil subjeknya saja ya. Diambil subjeknya saja berarti di sini akhirannya tum kalian. kalian. Ya. Dan juga di sini kita lihat dia dalam kondisi fi'il madhi, berarti lampau. Ya. Maka bisa kita artikan kalian dahulu ya. Kalian dahulu. Amwata. Amwatan. Apa amwata, Bu? Mati. Amwat dalam doa kita seringkali kita mendengar Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat ya. mati Orang-orang yang mati ya. Wa kuntum amwata dan kalau dahulu kalian orang-orang yang mati. Fa Maka maka atau lalu ahya hidup dia menghidupkan. Aku menghidupkan. Dia menghidupkan ya. Kum kalian summa kemudian kemudian yumi itu dari kata mati. dia mematikan Dia kalian mematikan. Kum Kalian kalian. Kalian. Summa kemudian Dia. yuhyi itu fi'il mudhari'nya dari kata ahya. menghidupkan Ahya Dia fi'il menghidupkan. madhi yuhyi mudhari'. yang menghidupkan. Dia menghidupkan. Kum dia kalian. Summa Kemudian kemudian ilaihi kepadanya. Turja'un dari kata rujuk. Rujuk balik. Di sini kalimatnya pasif. dikembalikan kembalikan. Iya, kalian dikembalikan. Oke. Sekarang kita baca per kalimat di setiap ayatnya dari ayat 26. Saya bacakan dan silakan diikuti bersama-samanya. Bismillahi dengan nama Allah. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Innallaha la yastahi. Sesungguhnya Allah tidak malu. Sesungguhnya Allah tidak malu. Ayyadriba masala, untuk membuat permisalan. Ayyadriba masalah, untuk membuat permisalan. Ma di sini hanya tambahan, kita tidak perlu mengartikan harfiahnya. Ma ba'udatan fama fawqaha. Seekor nyamuk, lalu apa yang di atasnya? Ekor nyamuk, apa yang di ada di atasnya. Nah, kalau kita lihat terjemahan yang ada di mushaf, fama fawqaha itu diartikan dan apa yang lebih kecil darinya, ya. Maksudnya di sini fawqa itu kan di atasnya, berarti di atasnya yang dimaksudkan adalah di atasnya dengan ukuran yang lebih kecil, ya. Oke. Jadi fama fawqaha adalah lalu apa yang di atasnya. Fa'ammal ladina amanu, maka adapun orang-orang yang telah beriman. Ammal ladina amanu, maka adapun orang-orang yang telah beriman. Faya'lamuna annahul haqqu, maka mereka mengetahui bahwasannya itulah kebenaran. Faya'lamuna annahul haqq, maka mereka mengetahui bahwasannya itu adalah kebenaran. Mir Rabbihim, dari Tuhan mereka. Mir Rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa annina kafaru, dan adapun orang-orang yang telah kafir. Wa annalladzina kafaru, adapun orang-orang yang telah kafir. Fayaquluna, maka mereka berkata. Fayaquluna, maka mereka berkata, Mada aradallahu, apa yang Allah inginkan. Mada apa yang Allah menginginkan. Bihada masalah, dengan permisalan ini. Ada masalah dengan permisalan ini. Yudillu bihi katsira, dia menyesatkan dengannya orang banyak. Yudillu bihi katsira, dia menyesatkan dengannya orang banyak. Wa yahdi bihi katsira, dan dia memberi hidayah dengannya orang yang banyak. Wa yahdi bihi katsira, memberi hidayah orang banyak. Wa ma yudillu bihi, dan tidaklah dia menyesatkan dengannya.
wa man yudhillu bihi, dan tidaklah dia menyesatkan menyesatkan dengannya. Illal fasiqin, kecuali orang-orang yang fasik. illal Al-fasiqin, kecuali orang-orang yang fasik. Alladzina yanquduna ahdallahi, orang-orang yang melanggar janji Allah. alladzina yanquduna ahdallahi, orang yang melanggar janji Allah Min ba'di mitsaqihi, dari sesudah janji setianya. mim Dari sesudah janji setianya. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi, dan mereka memutus apa yang telah Allah perintahkan dengannya. wa yaquluna ma mereka memutus apa yang telah Ayo salat, untuk disambungkan. Wa yufsiduna fil ardi, dan mereka berbuat kerusakan di bumi. wa yufsiduna fil ardi, dan mereka berbuat kerusakan di bumi. Ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi. Ulaika humul khasirun, mereka itu orang-orang yang rugi. Kaifa takfuruna billahi, bagaimana kalian ingkar kepada Allah. Billahi, bagaimana kalian ingkar kepada Allah. Wa kuntum amwata, dan dahulu kalian orang yang mati. Dahulu kalian orang-orang yang mati. Fa'ahyakum, lalu dia telah menghidupkan kalian. Fa'ahyakum, lalu dia telah menghidupkan kalian. Yumitukum, kemudian dia mematikan kalian. Yumitukum, kemudian dia mematikan kalian. Yuhyikum, kemudian dia menghidupkan kalian. Dia menghidupkan kalian. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepadanya kalian dikembalikan. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepadanya kalian dikembalikan. Oke. Ya, sekarang kita baca sekali lagi ya.
Dari ayat 26, saya bacakan ayatnya saja, silakan diartikan bersama-sama ya. Silakan diartikan bersama-sama. Innallaha la yastahi. Sesungguhnya Sesungguhnya Allah tidak malu Ayyadriba masalah untuk membuat permisalan ma ba'udatan fama fawqaha. seekor nyamuk nyamuk di atasnya. Maka yang di atasnya. Ya. Apa yang ada di atasnya. Dan apa yang ada di atas. Fa'ammal ladzina amanu. Dan Maka adapun orang-orang yang mereka telah beriman, Faya'lamuna annahul haqqu. maka mereka mengetahui bahwasanya itulah kebenaran Min rabbihim, dari Tuhan mereka. wa ammal ladzina kafaru. Dan adapun orang-orang yang mereka kafir Mereka telah kafir. Fayaquluna, maka mereka berkata mada aradallahu. apa yang Allah inginkan Bihada masalah. dengan perumpamaan ini memberi permisalan Dengan permisalan ini. dengan Yudillu bihi katsira. Dia menyesatkan dengannya orang banyak orang banyak Wa yahdi bihi katsira. Dan dia memberi hidayah orang banyak. Wa ma yudillu bihi. dan tidaklah dia menyesatkan dengannya Illal fasiqin. kecuali orang-orang yang fasik. Ayat 27. Alladzina yanquduna ahdallahi. Orang-orang yang melanggar janji Allah Min ba'di mitsaqih. dari janji setianya Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi. Dan mereka memutuskan apa yang telah Allah perintahkan dengannya. Ayyu salah. untuk apa yang disambungkan. Wa yufsiduna fil ardi. Dan mereka membuat kerusakan di bumi. Ulaika humul khasirun. Itulah orang-orang yang rugi. Kaifa takfuruna billahi. bagaimana kalian ingat kepada Allah Wa kuntum amwata. dan kalian orang-orang yang mati. Fa'ahyakum. lalu Dia telah menghidupkan kalian. Summa yumitukum. Kemudian dia mematikan kalian. mematikan kalian
Summa yuhyikum. Kemudian Dia dia menghidupkan menghidupkan kalian. Summa ilaihi turja'un. Kemudian Kemudian kepadanya kalian Kepadanya kalian kembali. akan dikembalikan. Ya. Oke, bisa Bapak Ibu? Insya Allah, Ustaz. Ya, insya Allah ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu kita ambil pelajaran ibrah tadabbur dari ayat yang sudah kita baca ini. Dari ayat 26 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah tidaklah malu untuk membuat satu permisalan ya. Jadi di antara fungsi sebuah perumpamaan atau permisalan dalam Al-Qur'an itu adalah supaya manusia lebih berpikir lagi. Manusia dituntut untuk berpikir dan Allah memudahkan dalam menyampaikan pelajaran itu dengan sebuah perumpamaan supaya maknanya lebih dekat ya. Allah memberikan permisalan seekor nyamuk dan juga apa yang lebih kecil ukurannya dari nyamuk tersebut ya. Kenapa? Allah ingin seakan-akan kemudian memberikan satu tantangan kepada manusia yang mereka kufur kepada Allah. Bisa tidak mereka membuat satu ciptaan seperti halnya nyamuk, yang nyamuk itu adalah sangat kecil ukurannya, atau mungkin yang lebih kecil. Ya. Maka tentu orang-orang kafir tidak akan pernah bisa membuat ya, ciptaan seperti halnya yang sudah Allah ciptakan, ya, meskipun dalam ukuran yang sangat kecil. Ya. Maka orang-orang yang beriman akan meyakini bahwa semuanya adalah benar, semua yang datang dari Allah adalah satu kebenaran. Adapun orang-orang kafir justru mereka mengatakan, ini Allah pengen apa sih dengan permisalan ini? Ya. Justru mereka tidak mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Ya. Sehingga Allah lah yang kemudian memberikan jalan kesesatan kepada orang-orang kafir, dan sebaliknya Allah memberi hidayah bagi orang yang beriman kepadanya, dan hidayah itu diberikan kepada orang-orang yang senantiasa mengimani kebenaran yang itu datang dari Allah. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa di ayat 27 Allah menyebutkan alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Orang-orang kafir itu mereka memutus dan melanggar janji Allah dari apa yang sudah dulunya itu pernah dijanjikan ya. Bahwa setiap manusia dulu di alam rahim pernah berjanji ketika Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna ala anfusina. Bukankah aku Tuhan kalian? Ya, maka manusia semuanya menjawab, benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Tapi disitulah orang-orang yang kafir ketika sudah berada di alam dunia ini, mereka melanggar janji itu. Ya. Dan di antara hal yang diperbuat oleh orang-orang yang ingkar adalah mereka memutus silaturahim, mereka berbuat kerusakan di bumi, dan mereka lah termasuk orang-orang yang rugi. Ya. Kenapa rugi? Karena tidak ada amal soleh. Makanya dalam surah Al-Asr disebutkan innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Mereka rugi karena tidak punya iman dan mereka tidak beramal saleh. Ya. Yang selanjutnya ayat 28 Allah mengatakan, bagaimana kalian bisa ingkar kepada Allah? Dahulu kalian adalah orang yang mati. Kemudian Allah hidupkan kalian. Kemudian Allah matikan lagi. Kemudian Allah hidupkan kalian lagi. Kemudian kepadanya lah kalian dikembalikan. Jadi dalam ayat ini Bapak Ibu, manusia itu ternyata mengalami 5 tahapan dalam dia hidup. Ada 5 tahapan manusia mengalaminya. Tahapan yang pertama adalah dalam kondisi mati. Tahapan pertama dalam kondisi mati. Tahapan yang kedua, Allah hidupkan. Tahapan yang ketiga, Allah matikan lagi. Tahapan yang keempat, Allah hidupkan lagi. Tahapan yang kelima, kembali kepada Allah. Nah, kita saat ini berada di 2 tahapan.
tahapan pertama sudah kita lalui Bapak Ibu. Wa kuntum amwata ini sudah kita lalui. Ya. Kapan itu adalah sebelum Allah meniupkan roh ke dalam jasad kita. Sebelum usia 120 hari, disitulah Allah menyebutkan wa kuntum amwata. Kalian dahulu dalam kondisi mati, belum ada rohnya. Ya. Nah, baru setelah usia 120 hari, Allah meniupkan roh ke dalam jasad manusia di alam rahim. Fa'ahyakum. Nah, disinilah kita berada di tahapan fa'ahyakum. Lalu Allah menghidupkan kalian. Setelah Allah tiupkan roh dan keluar dari alam rahim ke alam dunia, dan saat inilah kita berada di sini dan kita berada di fa'ahyakum. Ya. Kita berada di kehidupan yang pertama. Ya. Kematian yang pertama sudah kita lalui, kehidupan yang pertama juga sudah kita lalui saat ini. Ya. Yang belum kita lalui adalah summa yumitukum summa yuhyikum. Ya. Ini belum kita lalui. Nah, berarti di sini Bapak Ibu sekalian bahwa manusia mengalami dua kematian, manusia mengalami dua kehidupan. Ya. Dua kematian dan dua kehidupan kita lalui. Ya. Saat ini kita melalui kematian yang pertama dan kehidupan yang pertama. Kematian yang kedua nanti setelah meninggalkan alam dunia ini. Kehidupan yang kedua nanti ketika sudah dibangkitkan di hari kiamat nantinya. Ya. Nah, untuk itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu kita renungkan bahwa Allah memberikan kehidupan kita saat ini di dunia tidaklah banyak atau tidak panjang usianya. Ya. Nabi mengatakan a'mar ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu adalah 60 sampai 70 tahun. Sangat sebentar, 60-70 tahun itu sangat sebentar sekali Bapak Ibu dibandingkan dengan waktu yang ada di akhirat. Kata Allah, inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanah. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Artinya kalau manusia diberikan usia 100 tahun di dunia, usia manusia sampai 100 tahun di dunia, itu sama dengan di akhirat sebanyak 144 menit saja. Artinya kalau usianya 50 atau 60, berarti kira-kira ya hanya 1 jam lebih. Ya, usia akhiratnya. Nah ini maka tentu menjadi perenungan kita bersama bahwa kita hidup di dunia tidak lama. Ya. Dan usia umatnya Nabi Muhammad juga sangat sedikit, berbeda dengan umat-umat sebelum kita. Nah, untuk itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah menyebutkan dalam surat yang lain, di surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Ya. Surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15, nanti kalau kita buka dalam ayat itu, Allah menyebutkan bagaimana fase-fase yang telah dilalui oleh manusia di muka bumi ini. Mulai dari bayi, kemudian remaja, kemudian muda, kemudian dewasa. Wa balagha arba'ina sana, sampai manusia di usia 40 tahun. Jadi di ayat tersebut surah Al-Ahqaf ayat 15 Allah menyebut angka usia 40. Ya. Kenapa Allah menyebut angka usia 40? Bukan usia 50 atau yang lain. Kenapa Allah menyebut usia 40? Ya. Karena usia 40 menurut Ibnu Qayyim adalah usia awal masuk usia dewasa itu adalah 40. Di bawah 40 itu masih usia muda. Dari akil balik sampai 40 itu usia muda. Usia 40 diawali dari usia dewasa itu diawali dari 40 sampai 60 itu usia dewasa. 60 ke atas usia tua. Nah, itu yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Makanya Allah menyebut bilangan 40 karena usia yang sudah sangat matang, usia dewasa. Dan Nabi juga diteguhkan oleh Allah dengan kenabian dan kerasulannya juga di usia 40 tahun. Ya. Maka Allah menyebut bilangan 40 tahun. Ya. Dan kalau kita lihat prediksi umur umatnya Nabi tadi adalah 60 sampai 70, artinya Bapak Ibu bahwa
siapa saja yang sudah menjalani usia 40 tahun, berarti sudah melalui 2/3 hidup di dunia. Tinggal sepertiganya. Ya. Itu yang usianya 40. Yang usianya 50, sepertiganya kurang. Yang usianya 60, sudah harus bersiap-siap ya untuk menghadapi kematiannya. Saya tidak menakut-nakuti, hanya saja ini menjadi perenungan kita bersama bahwa usia kita di dunia ini tidak lama. Nah, yang menjadi pertanyaan besar adalah dengan usia kita saat ini, dengan usia hidup yang kita lalui juga mungkin tinggal sebentar, lalu apakah kita sudah siap dengan amal soleh kita, dengan pahala kita nanti ketika menghadap Allah di akhirat? Sudah siap atau belum? Ini yang harus kita jawab. Kalau ternyata jawabannya belum siap, Bapak Ibu, Allah memberikan solusi di surah Al-Ahqaf ayat 15 yang kita sebutkan tadi. Al-Ahqaf ayat 15. Silahkan dibuka surat itu. Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf itu ada di juz 26. Nah, Allah memberikan solusi kalau kita masih merasa bahwa amal kita masih sedikit dan usia kita nggak banyak, untuk bisa mengumpulkan pahala yang sebanyak-banyaknya dan kita akhirnya menjadi orang yang siap nanti menghadap Allah, ada 4 hal yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Apa itu? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Banyak syukur. Cuma 3.000. Banyak bersyukurnya. Tapi cuma 3.000. Yang kedua, wa an a'mala salihan, banyak amal solehnya yang bisa mendatangkan pahala jariah. Meskipun kita di alam kubur sudah wafat, tapi pahala masih terus mengalir. Dengan apa itu? Dengan sedekah kita, dengan infak kita, dan juga dengan ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain. Yang ketiga adalah wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaiki keturunanku. Artinya Bapak Ibu, kondisikan putra-putri kita, keturunan kita adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kita. Dalam hadis qudsi disebutkan bahwa di hari kiamat ada orang tua yang Allah tempatkan di surga yang tinggi. Dan orang tua ini bertanya, kenapa ya Allah aku tidak mendapatkan surga yang tinggi ini? Padahal dulu di dunia amalanku biasa saja. Maka Allah menjawab, bistighfari waladikalak. Engkau mendapatkan surga yang tinggi ini karena doa dari anak-anakmu. Maka jadikan anak kita anak yang saleh, yang senantiasa mendoakan kita. Dan yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Banyak kita bertaubat, banyak kita beristighfar dengan dosa-dosa kita yang sudah kita lalui. Dan inilah cara kita mengejar ketertinggalan usia yang sudah kita lewati. Dan semoga kita bisa mendapatkan pelajaran dari ayat ini, kemudian kita bisa melaksanakan 4 hal tadi yang ada dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, yang kemudian akhirnya kita menjadi orang-orang yang siap nantinya dengan pahala yang banyak menghadap Allah di hari kiamat kelak. Demikian untuk kesempatan kita pagi hari ini. Tadabbur kita, pelajarannya, dan insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Sama-sama. Barakallahu fiik.